Halo teman bumi, apa kabar? Selamat malam. Ketemu lagi sama saya, Erika, salah satu co-founder Bumi Playscape. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu isu terkait dengan artikulasi dan kelancaran bicara anak. Nah, kalau teman bumi mungkin kalau mendengar topik tentang perkembangan bahasa anak, mungkin yang paling sering didengar atau sering dibicarakan itu mungkin yang terkait dengan speech delay ya. Tapi sebetulnya selain speech delay ada banyak sekali loh aspek perkembangan bahasa pada anak yang bisa kita bedah lagi gitu selain speech delay. Contohnya kalau teman-teman bumi ada yang mengalami anaknya cadel atau misalnya bicaranya agak gagap. Nah, mungkin dua kasus ini kalau anak-anak masih kecil mungkin ya lucu-lucu aja ya, gemes-gemes aja ya, tapi sebenarnya kalau tidak kita stimulasi dengan baik, ini ketika nanti sudah besar bisa menimbulkan masalah loh teman-teman. Nah, hari ini untuk membahas dan juga kita belajar tentang bagaimana masalah-masalah artikulasi dan kelancaran bicara pada anak, kita akan ngobrol dengan ahlinya. Ada Mbak Sela atau Mbak Gazela Stevi Pertiwi, MC psikolog yang akan sharing ya terkait dengan isu ini. Beliau adalah seorang psikolog klinis dari therapeutic.id. Nah, kita langsung invite aja ya. Bahasa, boleh langsung di uh, kolom komen atau chat ya. Halo, Halo, malam Mbak Sela. malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Kabar baik, Mbak. Lagi sibuk apa nih? Abis ada konsul atau apa? Hari ini ada konsul tadi sama beberapa kerjaan dari kantor aja sih. Oke, oke. Jadi udah lowong ya untuk sharing-sharing dengan teman Bumi nih terkait dengan isu yang sebenarnya mungkin belum banyak ya dipahami oleh teman-teman Bumi, oleh para orang tua, yaitu terkait dengan masalah artikulasi maupun kelancaran bicara ya pada umumnya terkait dengan aspek perkembangan bahasa ya. Kalau Ya. selain speech delay, mungkin isu-isu disorder lainnya mungkin agak kurang terkenal nih, Mbak Oh, Sela, yang kita mungkin ada teman-teman Bumi yang juga udah ada yang mau bertanya atau misalkan udah pengen tahu lebih jauh ya terkait dengan isu-isu ini. Nah, mungkin sebagai pembuka nih, Mbak Sela, boleh dijelaskan dulu nggak sebenarnya antara speech delay dengan speech disorder itu bedanya gimana, Mbak? perbedaannya sebenarnya cukup signifikan ya, Mbak Erika. Jadi kalau speech delay yang sering banget menjadi menjadi momok bagi orang tua takutnya anak saya speech delay, anak saya terlambat bicara dan lain sebagainya. Sebenarnya Mm, kalau mm, saya mm. rasa, kalau saya akan bilang speech delay itu sebuah eh, problem perkembangan atau gangguan perkembangan yang lebih ringan loh ternyata dibanding speech disorder. Oh, hmm, Bukan lebih ringan, tapi kenapa saya bisa bilang lebih ringan? Karena speech delay ini bisa bersifat sementara, gitu. Karena kalau speech delay itu terjadi ketika anak-anak ini mengembangkan kemampuan bicaranya itu berbeda atau lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya, gitu kan? hmm, hmm, Itu hmm, speech hmm, delay. hmm, hmm. Tapi kalau speech delay itu anak-anak masih ada kemungkinan mengejar. Karena apa? Karena proses perkembangan bicaranya mereka akan tetap sama. Sama. Hmm, Nanti hmm, mereka akan anak-anak ini akan melewati fase kata pertamanya, lalu nanti bisa menggabungkan kata, bisa bikin kalimat. Fasenya akan mereka lewati perlahan-lahan dan mereka akan hmm, melewati semuanya sampai pada akhirnya di sisi optimalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, hmm, sedangkan kalau speech disorder itu lebih kompleks lagi nih Mbak Erika. Jadi hmm, kalau speech disorder ini malah berpotensi
ini akan terjadi sepanjang sepanjang kehidupannya ketika ini tidak ditanggulangi seperti itu. Ada orang-orang yang merasa ini sebagai sebuah gangguan, ada yang merasa ini sebagai sebuah hal yang biasa-biasa saja, gitu. Kalau speech disorder itu gangguan ini anak-anak atau mungkin bahkan orang dewasa itu mungkin tidak mengalami keterlambatan bicara. Mereka bisa bicara di usia yang tepat, kata pertamanya muncul di usia yang tepat, seperti itu. Tapi ada kesulitan lain yang ditunjukkan dari pola bicaranya, gitu. Jadi pola bicaranya itu terkesan tidak biasa, misalnya seperti itu. Tadi yang seperti Erika bilang ya, ada yang dengan artikulasi yang kurang jelas, cadel ya kan. Ada yang mungkin kelancarannya nih yang kurang jelas gitu. Jadi anaknya ngomongnya nggak lancar atau biasanya sampai gede kita sering bicaranya ini gagap gitu. Ada artisnya tuh bahkan ada artis gagap yang dibicarakan memiliki kegagapan atau adanya ketidaklancaran dalam proses berbicara. Jadi secara garis besar, secara umum gambarannya seperti itu. Sebenarnya kalau mau dibilang lebih parah atau enggaknya, nggak ada yang lebih parah atau enggaknya sih. Sorry kalau saya bilang seperti itu. Tapi memang tingkat kekompleksannya itu lebih kompleks ketika ada anak-anak yang mengalami gangguan bicara atau speech disorder nih. Karena apa? Karena ini kalau kebawa sampai nanti mereka dewasa, itu pasti akan mengganggu. Gitu. Oke, jadi kalau speech delay sebenarnya relatif bisa dikejar gitu ya, Mbak Sela. Tapi kalau speech disorder bisa jadi sulit untuk kita ubah gitu ya, kurang lebih ya. Atau sebenarnya masih bisa kita latih untuk bisa lebih ke arah normal, atau sebenarnya gimana tuh, Mbak Sela? Sebenarnya bisa Mbak Erika, sebenarnya bisa kita latih ke arah untuk lebih menjadi kemampuan-kemampuan yang normal, biasa gitu ya, sesuai sama orang-orang yang lain, sesuai sama individu yang lain. Sebenarnya bisa banget keduanya itu kita latih. Tapi memang kalau speech delay ini kan kelihatan banget ya. Jadinya ada keterlambatan, ada perbedaan. Jadi orang tua itu lihat banget, concern banget nih kalau anaknya beda sama anak-anak yang lain, seperti itu. Tapi kalau speech disorder kadang tidak disadari sebagai sebuah bentuk gangguan atau problem. Karena kadang kalau anak-anak dianggapnya masih anak-anak memang, masih lucu, dan lain sebagainya gitu. Jadi seringkali speech disorder ini, mohon maaf nih parents, kadang suka diabaikan karena dianggap ini sebagai bentuk anak-anak aja. Makanya ini jadi lebih berbahaya. Berbahayanya tuh lebih karena ini sering diabaikan gitu. Kita nggak sadar ya, betul-betul. Kita nggak sadar bahwa itu kalau tidak dilatih dengan segera, bisa jadi akan selamanya begitu gitu ya, tidak berkembang dengan baik gitu ya. Oke, baik. Kalau dilatih pasti bisa dilatih. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari teman Bumi, Ibu Mulfa. Nah, articulation disorder ini apakah genetik, Mbak? Lalu apa yang membentuknya? Bagaimana treatment melatihnya? Oke. Apakah ini genetik atau bukan? Sebenarnya kalau bisa dibilang genetik, ada kemungkinan. Kemungkinannya ada ya. Jadi genetiknya itu ada. Tapi kemungkinan adanya faktor-faktor lain itu juga pasti ada. Misalnya faktor secara fisik. Secara fisik itu seperti apa? Misalnya ada perbedaan dari segi struktur oral, struktur mulut seperti itu, atau biasanya pada tahu yang namanya lidahnya pendek, dibilang gitu ya, lidahnya pendek. Sebenarnya bukan
bukan benar-benar lidahnya pendek gitu, enggak sih. Lebih tepatnya ada selaput di bawah lidah kita itu yang lebih panjang kadang-kadang sehingga menyebabkan lidah ini nampak lebih pendek. Hmm, Seperti itu. Jadi ini kadang menyebabkan penggunaan penggunaan oral kita untuk artikulasi dan lain sebagainya itu kan jadinya agak kesulitan ya, agak iya, iya, berbeda iya. gitu Terbatas ya. prosesnya. Heeh. Terus mungkin ada problem-problem atau masalah-masalah di gigi, struktur gigi dan lain sebagainya itu juga bisa berpengaruh. Jadi struktur mulut ini Hmm, berpengaruh sekali. Atau ada yang oke. mungkin dari segi bibirnya ada keterbatasan atau hal-hal yang lain itu pasti ada gitu. Jadi pasti bukan pasti ada, pasti bisa juga menjadi salah satu Salah satu penyebab faktor. ya. Jadi bukan hanya Oke. terkait tadi genetik, jadi ada hal-hal yang lain gitu. Oke, baik Mbak. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih Mbak dari Andandini 17. Ini terkait dengan gender. Jadi betul nggak ya Mbak? Kira-kira anak laki-laki itu dominan kurang terkait artikulasi karena aku punya anak dua anak laki dan perempuan. Yang perempuan itu dari awal bicara artikulasinya jelas, tapi yang untuk laki-laki artikulasinya kurang jelas. Nah, teman-temannya juga kurang lebih ada yang seperti itu juga. Nah, benar nggak tuh Mbak? Ada pengaruh gender nggak tuh dari sisi artikulasi ini? Oke, kalau sependek pengetahuan saya ya sebenarnya nggak ada. Karena sebenarnya ini lebih lebih yang lebih berpengaruh itu adalah stimulasinya gitu. Stimulasi. Kenapa kok perempuan itu lebih cepat nih ngomong dan lain sebagainya, lebih cepat kemampuan bicaranya itu lebih cepat untuk berkembang itu terkait dengan sebenarnya bagaimana kita menstimulasi anak-anak. Soalnya kita kan kalau sama anak perempuan itu sering banget ya diajak ngomong, anaknya juga suka ngomong dan ini juga salah satu bentuk struktur otak kita yang mungkin jadi ini ya, jadi rahasia umum kalau perempuan itu memang perkembangannya untuk berbicara, untuk berkomunikasi itu lebih cepat dibandingkan laki-laki yang bicaranya juga nggak terlalu banyak nih, gitu. Itu juga kan itu udah rahasia umum sih sebenarnya. Makanya ketika anak perempuan ini mereka tumbuh, mereka berkembang, mereka kan lebih banyak bicara ya, lebih banyak untuk mencoba, latihannya jadinya lebih banyak. Jadi sebenarnya proses latihan nih, proses latihannya lebih banyak, sedangkan anak laki-laki itu kan mereka kalau diajak ngomong kadang mereka lebih suka main. Jadinya Iya, lebih sibuk sendiri. iya, lebih sibuk sendiri. Kalau anak perempuan kita ajak ngobrol tuh mereka lebih excited gitu. Jadi coba dilihat bukan hanya terkait dengan gender saja, tapi bagaimana lingkungan atau orang-orang yang ada di sekitar itu mengajak anak ini berkomunikasi. Apakah komunikasinya itu ditanggapi dengan excited juga nih sama anak, jadinya anaknya juga nanggepin terus, ataukah anaknya memang kurang memiliki tanggapan seperti itu. Oke, oke, oke. Ya, jadi sebenarnya jangan fokus ke mau laki-laki atau perempuannya, tapi mau anak apapun harus distimulasi ya, Mbak ya, supaya kita nggak terlambat perkembangannya, terutama untuk artikulasi maupun perkembangan bahasa lainnya. Oke, oke. Nah, ini kalau terkait artikulasi ini banyak banget pertanyaannya dari teman Bumi nih Mbak, dari Ibu Feby Sandrio. Ini terkait dengan tekstur makanan ya, yang hubungannya dengan artikulasi. Nah, beliau bertanya, anakku usia 3 tahun, artikulasinya masih kurang jelas di bagian keh dan eng. Apakah Oke. itu normal? Dan apakah tekstur makanan juga mempengaruhi artikulasi yang belum jelas? Jadi pertama kita bahas apakah di usia 3 tahun itu ketika artikulasinya anak belum jelas normal apa enggak? Kita nggak bisa bicara tentang normal atau tidak, karena pertama setiap perkembangan anak itu beda-beda. Setiap anak itu merespon stimulasi yang kita berikan berbeda-berbeda gitu. Jadi makanya kelihatan ada anak yang cepet nih ngerespon, ada anak yang lambat mungkin kelihatannya itu
itu sebagai bentuk responnya mereka, sebagai bentuk pemahaman, penangkapannya mereka terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap apa yang kita stimulasikan atau kita ajarkan seperti itu. Nah, tapi ketika anak-anak di usia 3 tahun artikulasinya masih belum ini ya, belum matang sekali, Iya. itu sebenarnya hal yang sering sekali terjadi. Tapi Hmm. bukan terkait normal atau tidak, tapi itu hal yang sering sekali terjadi dan memang biasa terjadi. Kenapa begitu? Karena ini masih proses perkembangan. Proses Hmm. perkembangan dari 2 tahun ke 3 tahun itu masih proses perkembangan nih. Perkembangan supaya artikulasinya anak-anak ini bisa lebih optimal. Karena kemarin-kemarinnya nih, usia 1 sampai 2, 2 ke 3, itu kan anak-anak sedang masif-masifnya untuk nambahin kosakatanya. Mm-mm. Fokusnya mereka ada di tambahan kosakata, penggabungan bahasa, kemampuan mereka untuk mulai berbicara. Nah, di usia sekitar Oke. 3 tahun, jalan 2 ke 3 ini, anak-anak mulai nih lebih fokus ke hal-hal yang lebih spesifik. Artikulasinya, nada bicara, intonasi, itu mulai lebih dipelajari sama mereka. Hmm. Makanya makanya cara kita ngobrol sama anak-anak usia 1 ke 2, 2 ke 3 itu kan beda ya, Mbak Erika ya. Hmm. Kalau Mm-mm. 1 ke 2 itu kan kita bisa buat kayak sesederhana mungkin satu Iya. kata, satu kata, satu kata, atau 2 kata lah paling maksimal untuk kita Hmm. mengarahkan atau kita menyampaikan sesuatu. Hal ini supaya Mm-mm. apa? Supaya anak-anak juga bisa memahami, supaya anak-anak juga bisa menangkap nih kosakata-kosakata yang kita berikan atau kita sampaikan gitu. Nanti dari 2 ke 3 mereka sudah mulai bisa merangkai nih Mm-mm. kosakatanya, jadinya mereka bisa fokus nih pada hal-hal yang lebih spesifik tadi tentang Hmm. artikulasinya dan Hmm. lain-lain seperti itu. Nanti Oh. ini mulai jadi red flag itu di usia berapa? Ketika sudah masuk 4 tahun tapi artikulasinya masih jauh. Kalau masih ada Oke. cadel-cadelnya dikit, masih ada cadel-cadelnya Mm-mm. dikit itu masih oke lah, masih bisa didengar dan dipahami ya. Tapi kalau Mm-mm. sudah terlalu jauh, nah ini baru baru mungkin kita perlu khawatir nih, ada problem apa dan lain sebagainya itu kita harus lihat nih secara oral dan lain sebagainya. Gitu. Oke, pas banget Mbak Sela Hmm. langsung menjawab nih ada pertanyaan dari Ibu Sali Magda. Anak Hmm. lancar dan jelas artikulasinya minimal di usia berapa ya? Jadi kurang lebih di usia 4 tahun ya, Mbak Sela ya. Ah, Kita coba lihat evaluasi kira-kira dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, pada umurnya, kira-kira dia masih ketinggalan atau enggak gitu ya. Suaranya hmm. apakah sudah jelas atau belum artikulasinya gitu ya. Oke, Usia lalu tadi terkait, usia 4 tahun itu baru mulai ya. oh baru Baru mulai kita mulai. baru mulai Oke, kita oke, oke, oke. evaluasi, kita lihat gitu. Tapi Iya, iya. sebenarnya sudah mulai jadi bahan pertimbangan untuk kita Hmm. lihat kondisi ya, seperti itu. Tapi kalau benar-benar yang red flag sekali itu penetapannya biasanya di usia 5 ke 6. Kan 4 tahun itu Hmm. tadi masih dari peralihan. Kita baru bisa Iya, lihat iya, 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 evaluasi iya. kalau ada problem, Pelan-pelan. oh ya ini kita mulai harus khawatirkan gitu. Oke, berarti mungkin pas dengan umur-umur dia udah harus siap-siap sekolah ya. Maksudnya Iya yang udah harus sekali. berkomunikasi kan, jadi mungkin kita Iya. juga lebih sering tuh bisa ngelihat, oh kira-kira anak kita tuh komunikasinya apakah bisa dipahami oleh orang lain, apakah menurut kita juga cukup jelas gitu ya. Mungkin lebih kelihatannya nanti ya ketika udah bersosialisasi di sekolah ya, kelihatannya gitu ya. Oke, Benar sekali. oke. Hmm, Itu Lalu itu kalau kan terkait dengan juga terkait dengan kesiapan anak untuk ke sekolah untuk melalui hmm, jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya Mbak Erika ya. Jadi semua harus iya, disiapkan. iya, iya, iya. Karena kan kembali lagi ini kan salah satu aspek perkembangan anak juga ya. Kalau bahasanya dia mungkin belum lancar, Hmm. komunikasinya jadi agak terbatas, jadi ya lebih sulit untuk adaptasi ya nanti dengan di sekolah atau di kehidupan sosial pada umumnya gitu ya. Iya, Oke, oke. secara sosial juga kesulitan. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak yang terkait dengan artikulasi. Kira-kira ada efek dari kurangnya latihan motorik atau misalnya kemampuan mengunyah
Atau misalkan seperti apa nih stimulasi yang kurang tuh sebenarnya apa sih Mbak yang menyebabkan misalkan anak itu bisa artikulasinya kurang baik gitu. Mhm. Stimulasi secara oral ini kan banyak banget ya. Bagaimana anak-anak, bukan bukan cuma anak-anak sebenarnya kita yang dewasa juga ketika kita lebih banyak misalnya menggunakan bagian oral kita, rongga-rongga mulut kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ringan, secara otomatis ini tidak terstimulasi atau tidak terlatih gitu kan. Nah, kalau terkait bagian mana secara umum sebenarnya nggak bisa kita lihat bagian bahwa anak-anak itu terkait teksturnya aja, bukan cuma tekstur. Hmm, Kalau misalnya hmm, kalau cuman misalnya teksturnya aja, bisa jadi dia kan tidak terbiasa dengan tekstur itu karena apa? Karena mungkin secara oral dia tidak terlatih nih. Kalau secara oral tidak terlatih, berarti dia tidak banyak mengunyah atau tidak banyak melakukan latihan. Balik lagi, hmm, mundur lagi. Kenapa dia nggak banyak melakukan latihan? Kenapa dia nggak banyak mengunyah sesuatu? Kalau makan ternyata masih diemut. Kalau makan hmm, ternyata nggak dikunyah. Kita cari lagi ke belakang. Kenapa kok kalau makan nggak dikunyah? Kita cari terus ke belakang sampai kita menemukan dasarnya. Gitu. Jadi eh, problem-problem artikulasi atau bahkan mungkin problem bahasa yang lain ya, entah itu kegagapan atau mungkin ada anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara yang lain, kita harus cari akar permasalahannya, kita harus cari hmm, akarnya kenapa hari itu terjadi, baru kita bisa tentukan hmm. proses-proses apa yang harus dilakukan nantinya, pendampingan apa yang dibutuhkan sama anak, gitu Mbak Erika. Oke, ya memang ini ya, memang spesifik ya tiap anak mungkin berbeda juga penyebabnya maupun Bukan, gejala-gejalanya ya. Jadi memang mungkin tidak bisa digeneralisasi ya, Mbak Sela ya. Mungkin lebih baik konsul aja kalau memang sudah merasa ada yang kurang pas gitu, kurang stroke mungkin lebih baik langsung konsul aja. Oke, oke. Nah, tadi kita berbicara lebih ke artikulasi ya. Mbak Sela ya, mungkin lebih ke cadelnya atau misalkan ada huruf-huruf tertentu yang dia kurang lancar untuk kemukakan gitu ya. Nah, ada juga yang terkait dengan gagap ya Mbak ya atau stuttering ya. Nah, itu bedanya gimana sih Mbak secara proses maupun secara penyebabnya itu biasanya karena apa Mbak? Oke, kalau artikulasi itu kan ke perbedaan ketika pengucapan gitu ya, pengucapannya itu beda gitu. Jadinya misalnya eh, P jadi F jadi P misalnya seperti itu. Itu kan itu salah satu banyak hal yang bisa menyebabkan hal itu. Misalnya ada struktur 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 apa struktur oral tadi yang seperti saya bilang. Terus mungkin ada problem dari genetik juga, ada keturunan, ada faktor keturunan yang lain, tapi juga ada faktor-faktor dari masalah pendengaran, itu juga bisa nih. Kalau kegagapan itu terjadinya adalah ketika ada ada ketidaklancaran untuk menyampaikan suatu kata atau suatu kalimat gitu. Biasanya kita lihatnya itu ada pengulangan-pengulangan tertentu di suku Hmm, kata hmm, ataupun mungkin hurufnya aja. Misalnya apa ya, kursi gitu. Jadi ke-nya itu lebih panjang, kursi misalnya gitu. Atau oke. kursi misalnya seperti itu. Jadi Hmm, entah itu huruf awal atau entah itu suku kata awal atau suku kata akhir yang dilakukan pengulangan. Jadi adanya ketidaklancaran nih dalam bicara. Biasanya tentu saja yang pertama bisa eh kita curigai sebagai penyebab adalah stimulasi, faktor stimulasi, kurangnya stimulasi hmm, itu pasti
menjadi faktor-faktor yang sering sekali terjadi gitu ya. Karena yang Oke. namanya faktor stimulasi itu kan penting banget nih dalam proses tumbuh kembangnya anak-anak. Kenapa? Bayangin aja sebagai anak yang baru keluar ke dunia, mereka belum Mm-mm. tahu apa-apa di dunia ini, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita perlu untuk membimbing, untuk mengajari mereka. Jadi faktor stimulasi itu jadi faktor yang paling signifikan dalam em, menjadi penyebab paling signifikan yang sering sekali terjadi dalam kegagapan gitu. Dan Oh. sebenarnya sama kok dengan dengan artikulasi. Biasanya nggak cuma satu faktor. Ada beberapa Hmm. faktor yang lain. Mungkin secara genetik juga ada gitu ya. Hmm. Atau Mm-mm. mungkin secara perkembangan struktur Mm-mm. otak, Mm-mm. neurologisnya juga ada. Mm-mm. Atau mungkin dari segi lingkungan. Lingkungan dia sering mendengarkan orang-orang yang berbicara dengan cara seperti itu. Itu juga bisa menjadi faktor-faktor. Jadi kalau kegagapan ini banyak sekali faktornya juga Mm-mm. sama sebenarnya dan bisa kita bilang multifaktor. Jadi nggak bisa cuma satu faktor aja. Ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Ibu Rinia. Rinia, apakah efek trauma itu juga bisa menjadi faktor ya, Mbak, untuk anak bisa bicara gagap gitu? Hmm, hmm, hmm. Apakah efek trauma itu bisa? Bisa. Karena saya tadi bilang bahwa ini adalah akibat dari berbagai faktor. Faktornya banyak banget kalau kegagapan ini. Kenapa kok Hmm. trauma itu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagapan pada anak? Kalau adanya trauma itu kan adanya perasaan kurang nyaman ya. Mm-mm. Ketika ada perasaan kurang nyaman, mungkin terjadi juga ketidaknyamanan atau rasa tidak percaya diri untuk menyampaikan sesuatu. Ketika ini tidak kembali ya, tidak terstimulasi dengan baik secara otomatis, mereka juga akan kesulitan lagi untuk mengungkapkan, untuk menyampaikan gitu. Jadi eh, apa ya? Kembali lagi multifaktor. Hmm. Traumanya bisa menjadi faktor, tapi Mm-mm. kita juga lihat faktor-faktor yang lain yang di sekitarnya ini mendukung nggak untuk trauma ini menjadi faktor penyebabnya. Hmm. Gitu. Oke, jadi intinya stimulasi tetap penting ya, Mbak Sela ya. Mm-mm. Maksudnya apapun yang terjadi memang tetap harus distimulasi gitu. Kadang-kadang mungkin kita terlalu fokus sama penyebab ya Mbak ya, maunya nyalahin siapa, maunya nyalahin apa, tapi malah lupa sama solusinya. Padahal ya daripada kita mikirin penyebabnya apa, mendingan ditanganin aja gitu ya, kira-kira stimulasinya apa yang cocok. Nah, ini ada pertanyaan juga. Kira-kira kegagapan yang wajar itu seperti apa sih ya? Kapan sih Mbak kita harus red flag ya? Kira-kira gagapnya anak-anak itu wajar atau nggak wajar gitu? Karena ini ada pertanyaan dari Ibu Sirosima. Anak-anak saya usianya 2 tahun, gagap di awal kalimat sampai dia kesusahan banget. Nah, itu wajar nggak ya? Ya, Gitu. oke. Kewajaran atau ketidakwajaran itu kembali lagi semua bergantung sama anaknya ya. Kalau misalnya memang terlihat kesulitannya itu sangat besar dan itu membuat anak-anak ini kesulitan apalagi dalam aktivitas atau eh, dalam hal yang sehari-harinya aja itu menjadi kesulitan, ya itu sudah menjadi red flag sebenarnya. Jadi red flag itu Hmm. nggak usah nunggu bahwa anak-anak itu red flag-nya itu dia kalau misalnya di usia segini dia belum bisa ini, di usia segini dia belum bisa ini. Itu kan red flag secara umum. Tapi kita perlu Hmm. lihat kalau anak-anak kita sudah menunjukkan kesulitan yang signifikan dalam aktivitas sehari-harinya, dalam mungkin kok sosialisasi atau interaksi sehari-harinya, kalau ini sudah menjadi hal yang mengganggu sekali, ya kita sudah perlu lakukan pendampingan yang lebih spesifik lagi. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Hmm. Kalau Oke. kesusahan banget nih, kalau kesusahan banget dari awal dan kita tidak melakukan apa-apa nih, nanti bisa timbul lagi jadi keterlambatan bicara.
Jadi nanti timbul Mm-mm. lagi problem-problem yang lain jadinya muncul lagi gitu. Oke, oke. Nah, terkait lagi dengan gagap nih, Mbak, ada teman Bumi lagi namanya Ibu atau Bapak Reski, mau bertanya kalau anak yang gagap di usia balita, tapi kadang kambuh, kadang enggak gitu. Jadi kadang juga bisa parah. Nah, apakah ada pengaruh dari gaya parenting atau kondisi psikisnya atau lingkungan? Karena memang tidak konsisten ya. Mungkin kadang-kadang Nah, muncul gitu, kadang-kadang juga tidak muncul gitu. Nah, itu seperti apa biasanya, Mbak Sela? oke, kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang tidak pasti atau nggak konsisten seperti itu, kita perlu lihat lagi, observasi lagi di Hmm. area-area ketika itu muncul. Itu apa sih yang terjadi di waktu-waktu tersebut atau di sekitarnya? Kita perlu lihat. Pasti atau biasanya seringkali hal ini muncul di waktu-waktu yang mungkin memiliki kesamaan-kesamaan tertentu atau di Hmm. lingkungan-lingkungan yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Apakah ada pengaruh dari gaya parenting dan lain sebagainya seperti itu? Mungkin bisa jadi ada pengaruhnya. Mungkin juga tidak, karena saya nggak bisa jawab secara spesifik ya, karena ini kan pasti Hmm. perlu pendalaman lebih dalam gitu ya. Uh, tapi bisa jadi berbagai faktor itu menjadi penyebab nih. Karena kegagapan Hmm. itu adalah akibat dari banyak hal yang bisa terjadi, gitu ya. Banyak hal tadi yang saya bilang kalau gagap itu multifaktor penyebabnya. Nggak bisa kita lihat Hmm. satu faktor A, ini adalah penyebab dari kegagapan anakku. Pasti kalau misalnya ada satu faktor A, kita lihat faktor yang lainnya yang ada di sekitarnya ini mendukung nggak untuk hal itu membuat anak-anak ini gagap dan lain sebagainya. Gitu. Hmm. Jadi kita harus Oke, lihat secara menyeluruh apa yang terjadi. Gitu oke. sih. Ya, harus Mm-mm. lebih lebih observasi lagi ya, Mbak ya. Kira-kira mungkin ada timing spesifik kah atau kondisi khusus kah ketika dia tiba-tiba keluar gagapnya atau misalnya ada kondisi-kondisi lain ya, mungkin pola-pola tertentu yang kita harus coba observasi ya Mm. terkait dengan Betul. anak ini. Oke, Atau jangan-jangan oke. kitanya nih, pola kitanya yang memberikan Jangan stimulasi pas tertentu. kita lagi iya kita lagi agak Wow. marah-marah, tone-nya agak tinggi dikit, dia langsung jadi agak gagap ya. Bisa jadi juga, betul betul betul. Jadi yang diperhatikan jangan cuma anaknya, kadang kita harus Iya perhatikan diri benar. sendiri loh. Kalau ada problem sama anak, kita ngapain nih? Saya habis ngapain? Evaluasi diri juga perlu banget, parents. Iya betul betul betul. Itu reminder juga ya, Mbak Stella buat kita. Nah, ini sebenarnya ada banyak pertanyaan terkait dengan speech delay nih, Hmm, Mbak Sela. Mungkin kita sebelum ke speech delay, kita coba fokusin dulu ke articulation maupun stuttering ini dulu ya, karena boleh. sebenarnya banyak yang belum kita bahas tuh terkait dengan stimulasinya nih. Mbak Sela, apa Hmm. sih yang sebenarnya parents tuh bisa lakukan di rumah atau mungkin sebenarnya cara-cara simpel yang bisa dikerjain gitu ya sebelum kita misalkan konsultasi yang lebih serius gitu. Mhm. Apa aja yang bisa dilakukan di rumah banyak, karena yang namanya stimulasi itu kan banyak banget ya. Ngobrol sama anak Mm-mm. ini sebenarnya adalah Mm-mm. hal yang penting dan stimulasi Mm-mm. terbaik ya. Tapi Mm-mm. Mm-mm. ngobrolnya ketika anak-anak mengalami problem-problem tertentu, kita bisa lebih strukturkan atau arahkan. Misalnya kalau Mm-mm. problemnya diartikulasi, kalau diartikulasi berarti kita ajarkan anak-anak untuk membunyikan atau menyebutkan huruf-huruf atau kata-kata tertentu. Tapi kan kalau huruf jadi hal yang nggak asik ya. Kita anak-anak disuruh uh, Bosen ya. mengulang-ulang, bosan. Kita bisa lakukan dengan aktivitas yang mungkin lebih menyenangkan. Cari kata-kata, misalnya cari kata-kata yang huruf depannya, misalnya seperti itu. Atau cari kata-kata yang memiliki suku kata yang sama, seperti itu. Jadi kita bisa latih anak dengan berbagai aktivitas bicara atau mengobrol atau permainan. Permainan kata-kata itu banyak banget dan bisa dilakukan sama anak.
seperti itu. Dan kalau misalnya nih kalau misalnya untuk kegagapan kita bisa coba untuk berikan artikulasi, bukan berikan artikulasi, berikan cara bicara atau cara ngomong yang tepat nih seperti apa. Tanpa kita nggak usah nyalain. Kadang yang sering jadi problem itu bukan gitu ngomongnya. Ayo coba ikutin mama. Ayo coba ikutin papa. Gitu nggak? Ayo ngaku parents. Kita suka untuk menyalahkan terlebih dahulu. Nah, ini yang kadang seringkali menjadi problem nih. Padahal kalau kita salahin anak-anak down duluan. Itu yang bikin mereka nggak mau untuk mengulang akhirnya. Bikin mereka nggak punya motivasi untuk belajar, untuk melatih dirinya lagi gitu. Jadi daripada kita begitu ya, langsung aja anak-anak mengatakan sesuatu yang mungkin kurang jelas atau adanya ketidaklancaran mungkin, kita langsung aja sebutkan pengucapan yang tepat. Udah selesai. Misalnya mereka ngomongnya mau ngomong minum, tapi mereka cuman bisanya mimi, misalnya gitu. Minum. Misalnya mereka ngomongnya seperti itu, ya kita langsung ulang. Oh, minum. Selesai. Nggak perlu ada pendahuluannya gitu. Ya, aktivitas yang lain kayak meniup peluit, balon boleh. Terus aktivitas makan pastinya ya. Makan dengan kita ngasih berbagai tekstur makanan mulai dari yang keras sampai yang lunak atau yang memiliki tekstur yang soft, gampang atau mudah sampai yang anak-anak ini harus effort nih untuk ngunyahnya gitu. Jadi benar-benar kalau dalam proses-proses kita stimulasi itu yang harus sabar tuh kita. Anaknya nggak bosen-bosen kok parents. Kadang yang bosen, yang capek itu kita. Jadi kita yang nggak boleh ini ya, kita yang nggak boleh gentar, kita yang nggak boleh goyah. Tidak boleh patah semangat ya, harus sabar nemenin anak-anak ya. Kalau memang ternyata harus dilakukan di rumah setiap saat, harus sering ngobrol, sering memberikan role model gitu ya ke anak gimana cara artikulasi yang baik. Itu yang memang harus dilakukan ya Indian ya. Nah, Mbak Sela, ini kalau misalnya nih kita nggak buru-buru ya ngerjain isu ini, sebenarnya apa sih Mbak resikonya jangka panjang buat anak-anak kalau misalkan kita nggak dari awal nih ya, kita udah tahu ada isu di cadel atau di gagap ini, tapi kita nggak latih, nggak stimulasi atau tidak bawa ke profesional. Nah, kira-kira resikonya apa Mbak? Resikonya paling pasti adalah problem ini akan menetap. Masalah ini akan menetap. Ketidaklancaran bicara ataupun mungkin ketidaklancaran dalam melafalkan artikulasi yang salah dan lain sebagainya, ini akan menetap nih. Kemampuan bicaranya akan menetap sampai dewasa. Kalau mau jujur, saya juga agak cadel. Gitu. Kelihatan tapi nggak kedengaran Mbak. Iya, agak sedikit gitu. Kalau untuk sesuatu yang agak susah, panjang-panjang gitu, pasti kelihatan. Kalau gini mungkin nggak kelihatan gitu ya. Nah, kalau dalam problem-problem yang parah sekali, mungkin teman-teman Bumi ya, itu bisa ngelihat orang-orang yang sama sekali tidak bisa menyebutkan huruf-huruf atau kata-kata tertentu jadinya. Jadinya pasti berbeda. Atau misalnya ada beberapa daerah, mungkin mohon maaf ya, yang biasa untuk melakukan pergantian hurufnya gitu ya. Jadi ada huruf-huruf yang agak diganti sedikit. Jadi misalnya F jadinya mereka lebih banyak menggunakan huruf P dalam proses bicaranya. Ketika ini diajarkan dari kecil, nyambung nggak sampai dewasa? Akan kesulitan tidak mereka sampai dewasa? Sama akan kesulitan. Kalau sama dengan gangguan-gangguan artikulasi ataupun kegagapan ini, kalau kita nggak latih dari awal, kita nggak latih dari anak-anak kecil, ini bisa menjadi
permanensi, menjadi permanen Iya, nanti iya, sampai iya, iya. dewasa. Kalau udah dewasa Hmm. nggak bisa diapa-apain. Hmm. Kalau ini sudah nyampe ke dewasa, nggak usah dewasa deh, Em, SD, SMP lah. Itu kan Hmm. proses-prosesnya anak-anak mulai membeda-bedakan dirinya dengan orang lain nih. Hmm. Kalau Hmm. misalnya ada anak-anak yang nampak berbeda, mungkin teman-teman Bumi atau orang tua bakalan ngelihat dampaknya sekarang seperti apa sih? Apa yang Hmm. dilakukan? Karena secara sosial, secara emosional di usia-usia itu anak masih belum bisa controlling, emang masih kesulitan buat controlling diri. Mereka masih bingung antara hal-hal yang boleh dan tidak boleh gitu. Banyak terjadi hal yang kurang oke, kurang kurang baik Iya, gitu iya, ya. iya, Secara iya, iya, iya. Hmm. sosial Hmm. emosi jadinya Ya, akan berpengaruh kepercayaan diri semua. lah ya, kepercayaan diri ya. Kalau diejek-ejek temennya gitu kan, nanti dikata-katain lagi Betul. kan. Iya, Berpengaruh jadinya ke yang lain-lain malahan ya, bukannya iya, bukannya ke fisik tapi ya ke sosial ya sebetulnya ya. iya. Bukan Mbak cuma Sela ya, sekedar oke. fisik nih. Iya, Heeh. iya, iya, betul, betul, betul. Nah, kalau misalkan kita memang sudah merasa punya problem ya, Mbak, dan ingin ingin pergi ke profesional. Nah, biasanya Nah, stepnya tuh pergi kemana dulu nih, Mbak? Ke psikolog kah? Atau ke dokter oke. anak? Atau misalkan langsung ke terapis gitu? Kita kemana dulu nih Jadi, anaknya? kalau saya ini sebenarnya berlaku untuk semua kondisi ya, kalau saya ya, untuk semua kondisi bukan cuma terkait dengan kemampuan bicaranya anak, tapi kemampuan-kemampuan yang lain juga, gitu. Yang Hmm. pertama harus kita lihat adalah secara fisik. Saya psikolog, tapi saya nggak mau jadiin diri saya nomor satu karena itu bukan ini saya ya, bukan ranah saya yang paling ini ya. Secara fisik kita perlu lihat dulu. Kalau secara fisik berarti paling oke adalah ke dokter anak nih, setidaknya. Kita lihat Hmm. kondisinya secara fisik itu seperti apa. Apakah ada problem-problem pada area-area fisik nih? Misalnya kalau kalau tadi kan struktur Iya, struktur oral iya, ya, iya. struktur mulut. Apakah ada problem di lidahnya kah atau gigi dan lain sebagainya? Kita perlu lihat dulu kondisi-kondisinya anak secara fisiknya ada problem atau enggak, atau mungkin pendengaran. Ini juga bisa ngaruh loh Hmm. pendengaran itu. Iya, iya, iya. Anak-anak mungkin secara pendengarannya ada keterbatasan, itu menyebabkan mereka juga menangkapnya itu berbeda, ngeluarinnya juga akhirnya berbeda, Hmm. gitu. Jadi kita harus pertama lihat secara fisik. Kalau secara fisik, secara otomatis saya akan sarankan ke dokter dulu. Setelah ke Hmm. dokter, baru nih, kalau dokter, oh ternyata nggak ada problem fisik nih. Coba Hmm. Hmm. cek problem-problem yang lain. Yuk kita ke psikolog nih. Coba ke saya deh, misalnya kayak gitu ya, Mbak Erika. Jadi kita bisa coba ke psikolog. Apakah itu ada problem-problem secara emosi, secara menyeluruh Hmm. itu biasanya psikolog yang akan melihat ada Hmm. sosial, emosi, atau mungkin aspek-aspek motorik itu juga Hmm. akan Hmm. dilihat gitu. Jadi, Oke. nah, apakah ada problem-problem tersebut? Baru kalau sudah ke psikolog, kita akan arahkan nih ke layanan-layanan yang lebih spesifik. Entah itu Hmm. misalnya memang butuh adanya terapi bicara, ya ke terapi bicara. Hmm. Gitu. Oke, oke, baik. Jadi memang kita harus bedah satu-satu ya, Mbak. Kurang lebih sebabnya itu dominannya karena apa? Apakah karena memang secara fisik itu ada yang kurang berkembang dengan baik, atau dari faktor pendengaran juga yang bisa nyambung ya ke isu di perkembangan bahasa artikulasi anak ini, atau kalau misalkan ternyata fisiknya aman-aman, ya berarti aspek lain yang kita harus bedah ya, apakah sosialnya, Iya. emosionalnya itu ya tadi ya, Mbak ya, ada faktor-faktor di luar fisik nggak yang sebenarnya mempengaruhi, baru kemudian ditetapkan kira-kira terapi yang baik atau misalkan stimulasi yang baik seperti apa yang bisa mendukung ya, Mbak ya. Benar.
benar sekali. Oke. Nah, terkait dengan ini, pertanyaan dari teman Bumi ini banyak terkait dengan speech delay juga, Mbak. Mungkin nggak apa-apa kita agak ditur sedikit ya dengan topik Boleh. speech delay, karena sepertinya banyak yang penasaran juga nih speech delay. Seperti misalnya, kalau misalkan ada dari sisi penyebabnya nih ada yang bertanya apakah speech delay ini karena screen time. Terus misalkan ada juga isu-isu misalkan ada Ibu Saidah ini yang menanyakan anaknya usia 2 tahun tapi sampai saat ini belum bisa bicara. Tapi kalau dipanggil nama dia itu responnya lama gitu. Lalu ada juga yang usia anaknya ini 4 tahun tapi belum bisa komunikasi dua arah. Jadi kira-kira untuk range isu yang seperti ini dari 2 tahun dan juga 4 tahun yang mungkin belum bisa merespon dengan baik ya dua arah, itu sebetulnya apakah memang pasti speech delay atau seperti apa Mbak gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua penyebabnya apa nih? Karena ada yang bertanya apakah screen time atau misalkan yang kedua bingung bahasa nih. Ada juga yang nanya apakah harus bahasanya satu aja dulu supaya nggak bingung gitu. Karena sekarang di sekolah katanya banyak yang pakai kata pengantar. Bahasa pengantar ini bahasa Inggris. Nah mungkin boleh Mbak Sela kasih gambaran sedikit nih terkait dengan sebab maupun kayak apa ya, kira-kira Gambaran umum. komunikasi dua arah, iya, gambaran umumnya speech delay ini gimana sih Mbak? Red flag-nya kayak gimana gitu? Oke. Sebenarnya speech delay seperti namanya ya, itu adalah keterlambatan bicara. Yang terlambat apanya? Bicaranya. Berarti kalau keterlambatan bicara, yang terlambat bicara, yang problem apa? Bahasa ekspresifnya nih. Bahasa ekspresif itu kan bahasa ketika kita menyampaikan sesuatu. Salah satu bentuk bahasa ekspresif adalah bicara atau bahasa verbalnya. Tapi kita jangan lupa ada yang namanya bahasa nonverbal. Dari anak-anak bayi mereka sudah menggunakan bahasa nonverbal kan untuk menyampaikan sesuatu, untuk merespon sesuatu itu secara nonverbal. Mereka senyum, ketawa, nangis, itu adalah bahasa nonverbal yang anak-anak miliki sudah sejak mereka bayi. Gitu. Terkait dengan respon itu biasanya kita sebutnya dengan bahasa reseptif atau bagaimana anak-anak ini nangkepnya dulu. Biasanya ini berkembang duluan daripada ekspresif. Kadang kita suka ngejar ekspresifnya, kita suka ngejar bicaranya dulu. Ya nggak Mbak Erika? Kita suka ngejar bicaranya terlebih dahulu sampai akhirnya yang dasar kita tuh lupa untuk lihat anak kita secara reseptif itu sudah bisa atau belum, sudah matang atau belum. Anak-anak yang secara reseptif belum matang untuk beralih ke kemampuan ekspresifnya ya sulit. Mereka nangkep aja masih kesulitan. Kalau mereka masih menangkap kesulitan, bagaimana ini mereka akan menyimpannya secara permanen, misalnya gitu. Untuk menyimpan kosakata yang mereka dengar gimana caranya? Kalau nangkepnya aja masih susah, gitu. Kalau nangkepnya susah, belum kesimpan, gimana keluarnya? Gitu. Jadi, apakah itu adalah salah satu bentuk keterlambatan bicara? Iya, bicaranya terlambat ketika mungkin anak-anak yang sudah masuk usia-usia 2 tahun, 3 tahun, gitu ya. Nah, tapi kalau masih di usia-usia yang apa ya, kayak 1,5 tahun, nah misalnya gitu ya, 1,5 tahun belum keluar kata-katanya sama sekali. Kalau saya nggak berani bilang itu sebagai speech delay, karena masih dalam rentangnya. Karena selalu ada rentang kok. Selalu ada rentang, selalu ada kewajarannya nih. Misalnya kalau lewatnya masih 2 bulan, lewatnya masih 3 bulan, berarti oh ya udah ayo kita kejar, kita perlu stimulasi aja, misalnya gitu. Belum sampai pada kondisi-kondisi yang gangguan, problem. Tapi kalau sudah terlalu jauh,
Nah, ini baru dikatakan problem atau gangguan. Tapi tetap jangan tunggu terlalu jauh. Kalau Hmm. misalnya sudah kelihatan ada ada apa ya? Ada perbedaan, tapi perbedaannya dibandingkannya kembali lagi jangan sama anak-anak yang lain, ya. Hmm. Yang sama anak-anak yang lain, jangan sama anak-anaknya artis sekarang lagi banyak anak artis ya. Nggak usah dibandingkan dengan anak-anak yang lain atau apapun itu, bandingkannya dengan apa? Dengan tugas perkembangannya mereka itu apa sih? Milestone-nya seperti apa sih? Bandingkannya dengan cara seperti itu. Paling gampang gimana? Sekarang di Google banyak, tapi lebih pasti atau supaya nggak salah-salah nih, ya lebih baik lakukan evaluasi evaluasi perkembangan aja Ya. supaya tahu secara menyeluruh. Oh. Itu sih, itu mungkin kalau gambaran umumnya gitu ya. Gambaran umum tentang speech delay ya. Sebenarnya memang memang satu Hmm. topik sendiri nih ya, Mbak ya, kalau speech delay ini ya. Iya, wah, kita Faktor-faktornya bisa juga lanjut banyak. lagi. Ini Hmm. dan apa indikasi-indikasinya juga beda-beda ya. Ada anak yang mungkin baru ketahuannya di umur berapa, karena kita biasanya sih mulai kelihatannya pas sudah sekolah biasanya ya kadang-kadang ya. Atau kalau speech delay karena mungkin kok anaknya jarang ngomong atau misalkan memang belum bisa dua arah dan lain-lain, mungkin mungkin ini juga ya salah satu yang sering-sering jadi red flag lah buat orang tua Hmm. ya. Oke, oke. Hmm. Nah, kita kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Mbak, Tapi terkait tapi dengan tadi ada satu hal nih tips. Mbak yang mungkin pengen saya sampaikan terkait screen Mm, time. mm, Iya, 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 iya. Tadi belum dibahas yang screen time. Nah, belum dibahas ya terkait screen time. Apakah screen time ini salah satu penyebab speech delay ataukah ada penyebab-penyebab lain seperti kebingungan bahasa dan lain sebagainya gitu ya? Pertama harus saya katakan screen time adalah penyebab speech delay. Iya, seringkali. Ketika ketika apa sekarang itu screen time adalah penyebab utama. Kalau saya akan bilang ini penyebab utama yang sering menjadi penyebab utama adanya keterlambatan bicara pada anak. Kenapa? Karena screen time yang diberikan itu menjadi bersifat pasif. Saya nggak mau nutup mata bahwa banyak banget sekarang tayangan-tayangan untuk anak itu bagus-bagus loh. Sekarang banyak Iya, banget kan. menarik Sekarang banget ya. iya, sekarang banyak yang dibuat dengan bagus, menarik banget, itu akan membuat anak terstimulasi, memang bisa. Tapi sayangnya yang sering terjadi adalah stimulasi ini menjadi stimulasi yang pasif. Jadi anak-anak nggak tahu apa yang mereka tangkap. Kita nggak tahu apa yang ditangkap sama anak. Dalam satu layar itu aja banyak banget loh yang bisa ditangkap Mm-mm. sama anak. Entah mereka fokus sama warnanya, kita nggak tahu kan. Mereka cuma suka warnanya aja, warna-warni. Bentuknya Mm-mm. mungkin beda-beda. Atau secara auditori, ingat screen time bukan cuma secara visual. Secara auditori, mereka cuma dengerin suaranya aja mungkin, nada-nada lagunya mungkin. Kita nggak tahu nih ke arah mana yang mereka fokuskan saat nonton. Makanya kalau mau kasih tontonan, ya harus didampingi. Pendampingannya bukan cuma sekedar sekarang di eh, diputerin YouTube yang dikasih YouTube anak. Nggak cuma gitu. Bener-bener kita Hmm. harus di sampingnya nonton bareng, kita komentarin bareng-bareng. Kalau mau kasih ya, supaya apa? Supaya tayangannya itu bersifat aktif stimulasinya, nggak pasif. Anak-anak nggak cuma Hmm. nangkep doang. Kita mengarahkan apa Mm-mm. yang ditangkap sama anak. Gitu. Iya, 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 iya. Kebingungan Jadi yang namanya bahasa. stimulasi, iya, jadi yang namanya stimulasi itu sebenarnya dua arah ya, Mbak ya, bukannya Iya. anaknya secara pasif dikasih sesuatu, tapi harus tektok-tektok gitu ya, harus Iya. interaktif ya. Heeh, saya kan anaknya nggak tahu apa yang harus aku tangkap. Itu hal yang menyenangkan sekali. Kita aja deh, kita aja. Kita seneng nggak nonton? Kita aja seneng nih, yang dewasa-dewasa kita aja seneng kok nonton. Kita seneng scroll HP berjam-jam. Kita happy melakukan itu.
Itu menjadi hal yang adiktif buat kita. Apalagi anak-anak. Mereka pasti lebih fokus pada hal-hal itu dibandingkan aktivitas yang lain. Gitu. Oke, jadi memang banyak PR nih, Mbak ya, kalau bicara soal speech delay ini ya. Kayaknya nggak Iya, habis-habis sih, udah pasti benar. banyak parent yang sekarang memang tantangannya screen time ya, mau nggak mau ya, karena memang ya relatif gampang lah gitu, gampang Nah, dikasih kan, dan bikin anaknya anteng, jadi ya udah. anaknya anteng, anaknya diem. Terus lama-lama efeknya yang kita, Iya, aduh ternyata efeknya. Dikasih screen time 1 bulan aja efeknya bisa 2 tahun. Ya nggak Mbak Erika? iya benar, aduh, ya deh, memang sebenarnya ngobrolin soal aspek perkembangan anak ini memang sangat menarik ya, Mbak Sela ya. Tadi kita kan ngobrol Betul soal aspek banget. perkembangan bahasa tuh, yang terakhir kita ngomongin soal speech delay, tapi sebetulnya isu yang tadi kita bahas cukup dalam itu ada yang terkait dengan articulation disorder, maupun juga tadi ada yang gagap ya. Ternyata memang penyebabnya ini multifaktor ya, tadi Mbak Sela Iya. katakan ya. Jadi bisa jadi memang dari struktur apa namanya gerahamnya dan lain-lain, iya, yang memang ada kendala di sini secara fisik, tapi bisa juga secara kendala-kendala lain ya, secara emosional atau memang ada aspek-aspek lain, bahkan tadi trauma juga bisa jadi ya menyebabkan bisa bisa anak-anak bisa gagap gitu ya. Ternyata tadi banyak banget faktor-faktor yang mungkin tidak bisa satu persatu kita jelaskan, tapi daripada kembali ke mencari sebabnya apa, lebih baik stimulasi ya Mbak ya, supaya kita nggak kelewat waktunya, malah nanti jadi permanen dan bisa menimbulkan isu-isu lain seperti tadi kita sempat bahas juga, kepercayaan diri, kehidupan sosialnya nanti gitu ya, karena itu juga pasti akan berpengaruh dalam kehidupan anak, tidak hanya sampai dewasa tapi juga mungkin nanti pas di sekolah nanti udah SD, SMP dan seterusnya itu udah mulai tuh bisa menjadi isu juga untuk kepercayaan diri anak. Dan tadi yang saya juga ingat banget, step by stepnya kalau kita mulai ngerasa ada red flag, kita pergi ke dokter anak dulu ya. Um, Mbak Sela ya, untuk mengecek dari sisi kondisi fisiknya, apakah ada isu atau ada concern khusus. Kalau ternyata tidak ada isu di fisik, kita bisa konsul juga ke psikolog ya, untuk bisa membicarakan kira-kira terapi apa sih yang cocok untuk anak kita, yang juga bisa kita mungkin lakukan di rumah. Tadi Mbak Sela juga sempat sampaikan, kita sebenarnya bisa tuh latihan di rumah, kayak artikulasi yang baik, memberikan role model, dan yang tidak kalah penting sebetulnya interaksi dengan anak ya, ngajak ngobrol, ngajak cerita, itu sebetulnya akan sangat membantu supaya anak juga memiliki apa ya, interaksi yang baik dan bisa belajar dari kita nih. Karena kan mau nggak mau kita nih yang di rumah yang sering ketemu kan, daripada ketemu dokter atau psikolog mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, tapi yang kita bisa kerjakan di rumah ya itu sebetulnya harus kita kita mantepin gitu ya, kurang lebih ya Mbak Sela ya. Ada lagi nggak Mbak kira-kira yang perlu di apa ya, di note lagi oleh teman-teman Bumi terkait dengan speech disorder ini Mbak? Oke, kalau saya notes-nya adalah mungkin ini sebagai pengulangan aja ya. Pengulangan saya pengen highlight bahwa jangan nunggu anak-anak itu sampai red flag dulu. Kalau memang itu sudah dirasa mengganggu, sekarang memang itu sudah menyebabkan kekhawatiran, ya segera lakukan penanganan atau setidaknya pemeriksaan. Karena pastinya itu kalaupun itu tidak mengganggu ya, itu sudah nampak mengganggu sama anak itu udah mengganggu. Kalaupun itu enggak, Hmm. bukan bentuk keterlambatan, bukan bentuk kegangguan, tapi itu mengganggu buat anak, ya itu mengganggu. Jadi nggak usah nunggu red flag-nya, nggak usah nunggu bahwa ini masih nggak apa-apa kok, kalau usia segini masih nggak apa-apa kok, kalau kan masih anak kecil, masih anak-anak. Kalau sudah terlihat mengganggu, ayolah segera lakukan penanganan daripada makin jauh Mm-mm. nantinya. Gitu sih Mm-mm. kalau dari saya. Mm-mm. Iya, dan biasanya feeling orang tua itu bener ya, Mbak Sela ya. Kalau ada yang rasanya kurang pas nih, gimana nih? Kayak walaupun orang lain ngomong ah biasa aja kok, anak-anak emang begitu. Tapi kalau dari kitanya ada yang kurang pas, udah ada feeling-feeling,
coba Mm-mm. konsul aja ke profesional ya, lebih baik ya Iya, daripada bingung-bingung dan overthinking sendiri. nggak ada salahnya juga. Dia jadi tahu kondisi anak juga kan jadinya. Betul. Nah, Betul, betul. Oke, makasih banyak nih Mbak Sela. Kita dapat banyak sekali ilmu malam ini. Nggak cuma terkait dengan isu-isu seperti cadel atau gagap, tapi juga sempat kita bahas tentang speech delay juga tadi. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak, dengan isu atau topik-topik lain yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih boleh. banyak sekali lagi atas waktunya, Mbak Sela. Mungkin ada kata-kata penutup lagi Mbak? Atau ada promo-promo khusus mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya ke Mbak Sela lebih lanjut bisa kontak kemana nih Mbak? Oke, mungkin saya promoin terapeutik aja ya. Terapeutik Oh, sekarang boleh. sedang punya beberapa cabang. Syukurnya alhamdulillah mungkin sekitar 15 cabang yang tersebar di Jabodetabek. Eh, Teman bumi yang mungkin membutuhkan penanganan-penanganan atau pemeriksaan terkait tumbuh kembang anak, Hmm, boleh banget datang ke cabang-cabang terdekatnya. Kalau untuk kontaknya, coba cek di IG kita karena 15 iya, iya, cabang iya. saya mau ngasih tahu satu-satu agak susah ya. Gitu. Kita juga sekarang punya layanan online juga untuk konsultasi. Nah, kalau konsultasi online-nya nanti bareng saya lagi sih akhirnya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Gitu. Kalau ada teman-teman bumi juga yang kelewat, mungkin hari ini mungkin nggak sempat lihat dari awal, nanti Mbak Sela juga akan hadir di WhatsApp grupnya Bumi Parent Club ya, Mbak ya. Karena Kamis nanti akan ada Q&A bersama Mbak Sela juga. Jadi kalau ada mungkin yang ketinggalan tadi nontonnya, atau mau tanya-tanya lebih detail lagi, boleh langsung join di WhatsApp grupnya Bumi Parent Club. Nanti untuk link joinnya nanti bisa cek juga di Instagram. Di bio kita nanti ada juga. Oke, Iya. makasih banyak Mbak Sela. Sampai Sampai ketemu lagi ya. ketemu. Sampai ketemu. Oke, Selamat terima kasih. malam. Malam.